إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار آمين يا رب العالمين. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk menyongsong hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribu syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia hidayah, kesehatan, umur panjang hingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana atas perjuangan beliau hari ini kita telah dapat mengenal Rabb kita, mengetahui bagaimana tata cara kita menghambakan diri di hadapannya dan apa saja jalan untuk menuju kepada keridhaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali Jumat pertama di tahun ini, tentu berbagai harapan kita sematkan dalam diri kita. Azam yang sudah kita kuatkan serta sikap dan spirit optimis yang kita tanamkan dalam diri kita merupakan satu potensi dan bekal tentu yang tiada tara yang memiliki efektivitas yang sangat besar dalam menunjang kesuksesan kita. Oleh karena itu, sejalan dengan ayat yang kami bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala membekali kita untuk menyongsong hari esok dengan beberapa hal. Yang pertama, Allah berpesan sampai 2 kali dalam ayat ini agar kita selalu dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai ritual ibadah yang kita lakukan selalu terkandung pesan takwa di sana. Dan takwa ini merupakan bekal terbaik yang dapat kita persiapkan hari ini untuk mempersiapkan diri menghadapi hari pertanggungan jawab kelak. Dan bagi mereka yang mempersiapkan takwa, itulah yang benar-benar akan mendapatkan kesuksesan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sementara potensi lain yang tiada kurang pentingnya adalah Allah katakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Selain takwa yang kita semaikan dalam jiwa kita, juga kita perlu membersihkan diri kita. Maka para ulama mengistilahkan dengan tazkiyatun nafs. Perlu kita sadari bahwa insan
sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai khalifah, pengganti bagi makhluk sebelumnya yang telah ada di muka bumi ini, memiliki peran ganda, di mana di satu sisi ia sebagai hamba Allah, abdullah, harus melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain, dia diberi tugas untuk memakmurkan bumi ini dengan segala hal yang bersifat konstruktif dan bersifat positif, sehingga tidak ada ruang rasanya bagi setiap jiwa dalam segala bentuk amalannya, aktivitasnya yang bernilai negatif. Sehingga Allah katakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, di mana setiap jiwa yang dikotori itu akan berujung dengan malapetaka dan kesengsaraan azab Allah, sementara kesuksesan hanya dapat dicapai dengan membersihkan jiwa. Istilah tazkiyatun nafs sudah dikenal dalam literatur Islam semenjak lama, dan para ulama menulis hal tersebut. Di antaranya para ulama yang menulis sebuah karangan yang berjudul Ahadits fi Islahil Qulub, hadis tentang bagaimana mengislah, memaintain, menjaga agar hati kita selalu bersih. Di sana dikatakan tazkiyatun nafs merupakan satu hal yang sangat penting dan urgen kita lakukan setiap hari. Bahkan seorang penyair mengatakan, ujahidu zallati wa syurura nafsi, aku selalu melakukan bermujahadah untuk menjaga agar tidak tergelincir, wa syurura nafsi, dan menjaga agar aku terhindar dari keburukan diriku, agar jiwanya tidak terkotori. Wa in ghafalat utahhiruha bi khamsi, ketika jiwa itulah terkotori, maka aku akan membersihkannya dengan melaksanakan sholat 5 kali. Artinya di sini setiap kita harus melalui proses penyucian jiwa itu. Oleh karena itu sholat 5 waktu merupakan salah satu di antara cara kita membersihkan diri kita. Rasulullah SAW menganalogikan dalam hadisnya yang mulia bahwa sholat 5 waktu itu diibaratkan seperti sebatang sungai yang ada di depan rumah setiap kita, lalu kita mandi di sana 5 kali sehari semalam. Dan Rasulullah bertanya kepada sahabat untuk memastikan apakah mereka memahami maksud beliau, apakah ada kotoran yang menyangkut yang di badan kamu? Para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Kalau kami mandi 5 kali sehari semalam di sungai itu, mustahil akan ada kotoran di tubuh kami. Rasulullah kemudian menyatakan, itulah solat yang kamu lakukan. Sebenarnya solat itu tidak hanya sebatas ritual semata untuk mempersembahkan penghambaan kita kepadanya, namun lebih kepada proses penyucian jiwa. Setiap kita harus melalui proses itu. Maka setiap orang yang ingin suci jiwanya, sholat 5 waktu dapat kita katakan sebagai cara yang efektif untuk menyucikannya. Tapi pertanyaannya, apakah ada jaminan dengan kita sholat yang kita lakukan hari ini sudah puluhan tahun bisa membersihkan jiwa kita? Kita sendiri yang bisa mengetahuinya. Dan tentu yang sangat perlu diperhatikan dalam proses sholat itu adalah bagaimana kita melaksanakannya. Apakah prosesnya benar, baru akan menghasilkan sesuatu yang baik. Bila sholat yang kita lakukan itu hanya sekedar melepas kewajiban, tentu masih jauh dari harapan. Maka Rasulullah dan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditegaskan bahwa tujuan salat itu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika salat itu mampu mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran, maka di saat itulah
proses penyucian jiwa itu kita peroleh. Tapi Rasulullah katakan kalau solat itu tidak mampu membendung seseorang dari melakukan kemungkaran, maka solat itu hanya menambah jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Tentu tidak ada orang yang perlu kita salahkan selain diri kita sendiri. Karena itu proses solat yang kita laksanakan harus dibarengi dengan ilmu yang cukup, kemapanan spiritual intelektual kita, agar solat itu memberikan efek yang baik dalam penyucian jiwa kita. Lalu bizikrillahi ushghiluha naharan wa bil ashari kai ahdha bi unsi. Proses yang kedua dalam penyucian jiwa juga dapat dilakukan dengan zikrullah. Selalu melazimi zikir dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan Allah sebagai prioritas kita, sebagai tujuan akhir untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan dan aktivitas dalam keseharian kita. Istighfar yang kita lantunkan, doa-doa permohonan yang kita panjatkan, tentu hal ini merupakan sebuah media yang sangat efektif untuk membuat jiwa kita yang kacau, jiwa kita yang tidak terarah, jiwa kita yang labil akan berproses menjadi jiwa yang disebut dengan uns, yang jinak, yang dia tahu harus mengadu kemana, yang dia tahu bahwa dirinya itu lemah, sehingga sifat sombong, angkuh, merasa diri benar dan lebih baik ini akan terkikis, sehingga jiwa itu akan menjadi suci dan bersih. Lalu yang ketiga, untuk menyucikan jiwa juga dapat dilakukan dengan menanamkan sifat qanaah dalam kehidupan kita. Famad dunya laha qadrun biqalbi wala jahun biha alfun kafilsi. Juga dunia tidak diletakkan di dalam hatinya, tidak menganggap dunia ini berharga, walaupun itu berupa jah, kemegahan, harta, tahta, semuanya sudah didapatkan, tapi dia hanya meletakkan di tangannya untuk kemudian menyalurkan kepada orang-orang yang memerlukan, kepada pihak-pihak yang lebih berkepentingan, sehingga hatinya dan jiwanya tetap bersih, tidak terkotori oleh syahwat keduniaan. Wa ma qarrat mafatinuha fuadi wa antazirur rahila bi tibi nafsi. Lalu yang ketiga adalah menenangkan jiwa dengan selalu mengingat akhirat, menunggu-nunggu kedatangan yaumur rahil untuk menyongsong pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dalam orientasi kehidupan bahwa semua hal yang dilakukan dalam hidup ini akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Allah menggambarkan bahwa ada dua golongan. Dalam surah Al-Kahfi Allah katakan Allah akan menghadapi kita setiap orang sebagaimana Allah menjadikan kita sendiri-sendiri. Kita dilahirkan sendiri dan akan bertanggung jawab di hadapannya sendirian pula. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penerjemah yang perlu menerjemahkan bahasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama memahami dan akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila ini kita jadikan prinsip dalam kehidupan kita, tentu tidak ada ruang, tidak ada kesempatan untuk kita mengatakan Allah tidak melihat saya. Walaupun ada muhasabah, kadang-kadang orang melakukan muhasabah karena dorongan orang lain, mendengar ceramah-ceramah, tapi ketika hatinya tidak muncul muhasabah secara hakiki, dia juga tidak akan dapat mengambil manfaat dari suatu ceramah. Oleh karena itu, muhasabah yang dilakukan harus berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar.
wa antadhirur rahila bi tibi nafsi wa dhanni fil karimil afwa dauman kama yamhud dhalama syuruqu syamsi. Lalu membenarkan, memperbaiki zon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengharungi kehidupan ini tentu banyak sekali dilema, dinamika yang kita hadapi, permasalahan setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap orang kita menghadapi masalah di tempat kerja, dalam rumah tangga, dalam masyarakat. Tentu ini merupakan tantangan-tantangan sendiri, sehingga Allah menginginkan kita husnuzan kepadanya. Apapun yang kita hadapi itu adalah proses kematangan iman kita. Harus dapat mengupgrade husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada musibah yang dapat mengikis iman kita kepada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan sebuah musibah, ingat bahwa itu sebuah tangga untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan membuat kita memohon kepada Allah selalu ampunan, permohonan kemuliaan, sebagaimana dalam solat ini kita lantunkan, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ini adalah sebagai mewakili husnuzan kita kepada Allah. Apapun yang kita alami, tetap kembali tawakal dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka semua kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan menuju keridhaannya dengan penuh kemudahan. Bagi orang-orang yang bertakwa, tentu Allah berikan jalan kemudahan itu, sebagaimana juga diberikan kepada orang yang menjaga jiwanya selalu bersih dari noda dan dosa. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqamah di jalannya dan selalu bermujahadah untuk mendapatkan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza astaghfirullah lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah haitsu ma kuntum faqad faza man ittaqa. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hadiyan wa la mautan illa rahimtah wa la maridan illa syafaitahu ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.